Gue belakangan nggak tahu kenapa kayak ngerasa bosen sih, kayak butuh sensasi yang baru gitu, kayak kuliah pulang main gitu-gitu doang. Iya, gue kayak pengen nyari aktivitas yang baru gitu, karena kayak bosen gitu kalau ngelakuin hal yang sama berulang kayak gitu. Hmm. Tapi kayak aktivitas yang baru itu gue juga nggak tahu nyarinya di mana gitu. Iya, dan gue selalu nyoba kan, kayak ngelakuin ini segala macam, tapi kurang puas kayak gitu. Gue nggak tahu apakah butuh hal yang baru atau memang kayak meskipun ada hal yang baru kayak perasaan gue menilai itu nggak baru juga kayak gitu. Jadi gue bingung apakah buat nyelesain kayak kebosanan gue yang sekarang butuh aktivitas baru atau pemurnian perasaan gue untuk menilai sesuatu gitu kayak gitu. Gue jadi bosan gitu juga, sama yang paling berpengaruh tuh sama mood gue itu jam tidur. Karena gue aktivitas pagi dan harus pagi segala macam, gue jadi lemes karena kurang tidur. Iya, jadi gue ngejalanin hari loyo gitu, nggak enak kayak kan, sampai orang berarti kayak gue nggak tidur ya gitu gitu segala macam ya, kelihatan banget gitu kan, jadi capek segala macam kayak gitu. Jam tidur tuh paling berpengaruh ya, sampai kayak satu titik gue mikir kayaknya gue bakal dapetin hidup yang baru, yang dalam artian lebih baik ketika gue bisa memperbaiki jam tidur. Sampai di satu titik kayak gitu, saking benar-benar itu kayak mengganggu banget, kayak manajemen waktu segala macam itu mengganggu banget. Nah tapi buat ngontrolnya juga sulit, karena ngopi malam-malam sambil ngerokok enak banget kan kayak gitu. Ya, oke. Jadi masalahnya kurang tidur sama bingung mau ngapain Nah ya. itu kayak gitu. Mungkin bisa sih dengan journaling, kayak nulis goals per hari itu apa aja yang mau dilakuin. Jadi banyak aktivitas yang dikerjakan, semakin banyak aktivitas dikerjakan di waktu pagi, siang, dan sore, itu mungkin bisa ngebuat badan lu tuh capek. Jadi otomatis lu nanti akan tertidur kayak gitu sih. Jadi lebih ke manajemen waktunya, kayak oke, pagi hari gue harus ini, siang hari gue harus ini. Terus cari hobi itu penting sih. Kayak kalau lu ngelakuin hobi itu otomatis lu ngerileksin badan, kayak ngestop masalah lu di per hari itu sih. Kayak gitu aja. Iya sih, berarti gue kayak misalnya nih gue nanti begadang ya kan, terus besok ya kan gue nahan gitu kan sampai badan gue capek, habis itu gue baru tidur gitu ya. Iya, itu bisa sih. Kalau gue pakai cara yang seharian gak tidur, walaupun memang itu gak sehat, tapi biar Kembali lagi gitu kembali jam-jam lagi. tidurnya ya. Iya, kayak gitu sih. Iya sih, benar sih. Kadang-kadang kan gue kalau kayak itu ketiduran, habis itu baru bangun malam, habis itu kan nggak bisa tidur lagi meskipun gue udah nggak mau ngopi gitu malam itu kan nggak bisa tidur kayak gitu. Terus sama yang nyari hobi ya, itu penting banget sih. Penting banget Benar kalau sih, nyari kayak hobi. gitu. Apalagi lu cowok bisa tuh hobi olahraga, bikin badan capek dan menyehatkan juga kan. Sekalian jam tidur juga kan berarti. Iya, benar banget kayak gitu. Kayak gitu. Jadi gue punya teman. Jadi teman gue ini punya cowok. Nah, cowok ini kebetulan teman gue juga. Nah, tapi ternyata si cowok ini tuh pacaran sama teman gue yang satu lagi. Jadi gue di antara 3 orang yang punya hubungan, dan gue dicurhatin sama ketiganya. Yang pacarnya yang pertama, sebut aja A ya, si A ini dia tahu kalau misalkan si B ini udah punya pacar. Nah, di satu sisi gue nempatin diri bingung, apakah gue harus bilang ke A ya kalau si laki-laki ini tuh sebenarnya udah punya cowok, terus apa gue harus bilang ke B ya, laki-laki ini punya cowok lagi, yang dimana itu satu teman kerja gue, satu circle. Akhirnya gue ngerasa ya udahlah, ini bukan urusan gue nggak mau ngomong. Tapi in the end of the day, jadinya dia tahu, salah satu teman gue ini tahu, dan dia kayak ngehardik gue, kayak maki-maki gue, kayak kenapa sih lu nggak ngasih tauin ke gue tuh kecewa, lu kan teman gue. Terus gue nya jadi ngerasa
aduh kenapa ya setiap langkah yang gue ambil tuh salah. Hmm. Terus gue jadinya nggak bisa berteman lagi sama kedua teman gue ini, karena kalau misalkan gue main sama si A dikiranya gue berpihak sama si Hmm. A menurut B, dan begitu pun sebaliknya. Jadi gue bingung sih masalah harusnya gue kayak gimana sih di posisi ini, kayak gitu sih masalah gue. Ya kalau menurut gue kayak apapun posisi lo gitu, lo percaya meskipun kayak konsekuensinya ya belum tentu baik pasti. Kayak gitu, asal lo kayak lo kan tadi bilang kayak lo nggak mau ikut campur kan, itu bukan urusan lo segala macam. Kemudian akhirnya lo dapet konsekuensi, lo kehilangan dua teman karena lo dianggap lebih berpihak pada yang lain. Berarti kan perspektif dia mandang teman kayak yang bisa melindungi dia, Iya. ya kan? Itu kesalahan menurut pandangan dia, bukan lu. Tapi yang lu pegang bahwa lu nggak pengen nyianatin ketiga-tiganya. Nah si temannya itu dia pengennya lu nguntungin dia, kan bedanya kayak gitu. Jadi menurut gua kayak gitu sih. Oh gitu ya.